Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan khotbah buat kita di minggu hari ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis, minggu tanggal 23 November 2025. Ini sekaligus adalah peringatan akan teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita. Ini mengingatkan kita juga supaya kita sadar bahwa kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Kita akan berhadapan muka juga dengan Tuhan nantinya pada saatnya. Memento mori. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan itu diambil dari Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Dengan topik Minggu Penghakiman yang terakhir. Saya mau bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Mari kita dengarkan dan camkan baik-baik di dalam hati kita. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku akan melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bisakah kita bayangkan apabila setiap penyakit rohani kita dipampangkan, dipertontonkan, diperlihatkan, dibukakan kepada setiap orang. Kalau kita selingkuh, siapa pasangan selingkuh kita dapat dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Di mana kita melakukan perselingkuhan itu pun juga diperlihatkan dan dapat diakses atau dilihat oleh orang lain. Bagaimanakah perasaan kita? Masihkah kita bisa berkacak pinggang? Masihkah kita bisa berselfie ria? Atau masihkah kita, saudara-saudara, bisa tampil di depan orang lain atau di depan orang banyak? Masihkah kita juga bisa memimpin di depan orang lain? Atau yang lebih parah lagi, masihkah kita bisa menyombongkan diri di depan orang lain, bahkan mengolok-olok orang lain? Dengan apa? Dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Kalau setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan atau kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, masihkah kita bisa tetap tinggal di tempat kita? Atau masihkah kita bisa juga masih bermain media sosial? Saya kurang yakin kalau ada orang-orang yang masih berani menunjukkan dirinya, wajahnya, ya. Bahkan mungkin dia sudah akan melarikan diri, bersembunyi, bahkan seakan-akan dia sudah ditelan bumi ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa setiap kejahatan kita, setiap dosa-dosa kita, setiap apapun yang kita lakukan itu akan dipertontonkan, diperlihatkan. Segala sesuatu itu dicatat dengan lengkap sekali. Jadi ini mau mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan ini pada zaman akhir, hari penghakiman itu, kita akan diperhadapkan semua
dengan dosa-dosa kita. Firman Tuhan ini mengingatkan hari penghakiman yang terakhir, supaya setiap orang benar-benar mengingat, menyadari bahwa hidupnya akan berakhir. Ingat, memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Maka kita harus bersiap-siap untuk semuanya itu. Ada orang yang terlalu hebat mempersiapkan diri untuk rencana-rencana kehidupannya, untuk masa depannya, untuk sekolah, untuk pekerjaan, apa yang harus dia lakukan, untuk rumah di mana tempat tinggal yang akan dia huni atau di mana dia akan berada. Tetapi sering sekali saudara-saudara kita lupa merencanakan hari kematian kita. Camkan baik-baik saudara-saudara, saya mau katakan, persiapkanlah hari kematian. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita sembrono dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, di firman Tuhan ini, yaitu di hari penghakiman yang disampaikan kepada kita ini, apa yang mau firman Tuhan ini tunjukkan kepada kita? Apa yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini? Yang pertama saudara-saudara, hari penghakiman itu pasti datang. Camkan baik-baik, hari penghakiman Tuhan itu pasti datang. Dan tidak akan bisa di-skip, tidak akan bisa kita lewatkan begitu saja. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa hari Tuhan, hari penghakiman itu pasti datang, maka apa yang perlu kita lakukan? Jangan anggap remeh, jangan pandang enteng, atau menganggap hal itu menjadi hal yang biasa saja. Apalagi ketika kita mendengarkan khotbah ini sambil berkata, "Alah, saya nggak takut," sambil mencibir dan menghina khotbah ini, bahkan menghina pengkhotbahnya. Hati-hati, saya mau ingatkan, nanti engkau akan berhadapan muka dengan sang hakim itu. Baru engkau tahu rasanya penderitaan yang harus engkau hadapi. Beruntunglah saudara-saudara kalau hari ini firman Tuhan ini kita dengar. Dan kalau YouTube ini ternotifikasi ke dalam YouTube-mu atau di media sosial. Camkan baik-baik, jangan engkau lupa. Berbahaya. Yang kedua dari kalau kita tahu bahwa Tuhan hari penghakiman itu pasti datang, maka persiapkan dirimu menghadapi penghakiman itu. Jangan sampai engkau menyesal. Itu yang saya katakan tadi saudara-saudara. Bersyukurlah kalau hari ini khotbah ini engkau dengarkan. Bersyukurlah kalau YouTube ini lewat dan ternotifikasi ke media sosialmu. Karena ini sangat-sangat mengingatkan kita supaya jangan lalai dan jangan lupa. Itu. Karena penghakiman Tuhan itu begitu mengerikan. Bayangkan saudara-saudara, sedangkan bumi dan langit lenyap, hancur. Apalagi kita manusia yang ringkih ini. Di hadapan Tuhan, bumi dan langit lari. Ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan tidak akan mampu menyembunyikan apapun. Segala sesuatu terbuka dan telanjang di hadapan hakim. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Camkan itu baik-baik. Yang kedua, setiap perbuatan kita tercatat dengan baik. Dan satu pun tidak ada yang terlewatkan. Omongan, pikiran, tindakan kita semuanya tercatat dengan baik. Camkan itu. Oleh karena itu jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan anggap remeh hukuman Tuhan itu. Karena melalui apa yang kita perbuatlah penghakiman itu akan datang kepada kita. Perbuatan kita sekecil apapun tercatat dengan akurat dan menjadi dasar penghakiman kita. Dan catatan itu tepat
dan tidak bisa salah. Mungkin dunia ini dengan informasinya, sekalipun dengan memakai sistem komputerisasi, bisa salah. Data BPS bisa salah, data KPU bisa salah, ya. Tapi ingat, datanya Tuhan tidak akan pernah salah. Semua terekam dan tidak ada yang terlewatkan. Firman Tuhan ini menyebutkan ada kitab-kitab yang dibuka, dan di dalamnya tercatat segala perbuatan manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menegaskan bahwa setiap kata yang sia-sia, setiap pikiran jahat, dan setiap tindakan dosa kita tersimpan dalam memori ilahi, dan tidak ada pun yang luput satupun. Oleh karena itu, jangan lakukan hal yang sia-sia. Jangan berkata hal yang sia-sia. Jangan pikir bahwa semuanya itu hanya terlewatkan begitu saja. Tapi ingat, itu tercatat. Bukti faktual dari catatan kehidupan setiap kita lengkap, sehingga kita tidak bisa lari. Hati-hati. Yang ketiga, saudara-saudara, ini yang mau saya sampaikan juga melalui firman Tuhan ini. Kengerian hukuman daripada Tuhan akibat daripada kelalaian dan dosa-dosa kita, apalagi unsur kesengajaan yang kita lakukan. Ketika kita lalai melakukan dosa saja pun ngeri sekali hukumannya, apalagi dengan unsur kesengajaan. Hukuman bagi mereka yang ditolak adalah kematian yang kekal dan lautan api. Kematian kekal dan lautan api. Camkan baik-baik saudara-saudara, kita di akhir zaman bukan dimusnahkan, tetapi justru dibiarkan hidup dan disiksa dalam lautan api yang kekal itu. Saya tidak bisa bayangkan saudara-saudara begitu sakitnya kita dan begitu kepanasannya kita ketika terbakar kulit kita oleh api yang kecil. Apalagi bisakah kita bayangkan kalau kita hidup di lautan api itu? Ingat, kita tidak akan bisa lepas melewati proses ini. Sekali lagi, hati-hatilah. Bayangkan kengerian hidup kalau kita kekal di lautan api itu. Jangan menjadi jahat. Yang keempat, jaminan keselamatan dalam Kristus. Satu-satunya jaminan keselamatan kita adalah hanya di dalam nama Kristus Yesus. Camkan ini baik-baik. Tidak ada nama yang olehnya kita beroleh keselamatan. Keselamatan kita itu hanya ada melalui Kristus saja. Kalau ada kitab-kitab yang lain mengatakan bahwa agama yang diterima oleh Tuhan itu adalah agama tertentu, tapi kita mau diingatkan bahwa keselamatan kita hanya melalui Kristus Yesus saja. Oleh karena itu percayalah, terimalah penebusan Kristus. Jadikan dia menjadi Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Jangan ragu-ragu, jangan pernah meninggalkan dia sedetik pun. Apapun yang menjadi ancaman dalam kehidupan kita, ingat, pegang terus Kristus. Sekalipun engkau harus mempertaruhkan nyawamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau ingatkan kita dan mari kita berdoa untuk teman-teman seiman kita di Nigeria. Itu kesaksian iman yang luar biasa apa yang mereka lakukan. Ada begitu banyak orang-orang Nigeria yang dikubur hidup-hidup karena mereka harus mempertahankan imannya. Ketika mereka menyatakan imannya kepada Kristus, maka mereka dikubur hidup-hidup dan mereka bersukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak kita yang tidak pernah mengalami hal yang demikian, tapi hidup kita jadi lupa. Oleh karena itu berdoalah. Saya terus terang sedikit agak kecewa dengan pernyataan seorang menteri
kita akan melakukan sumbangan Natal kepada orang-orang atau teman-teman kita di Palestina. Saya tidak ingin mengatakan bahwa orang Palestina tidak perlu dibantu. Secara kemanusiaan kita harus membantu setiap orang yang menderita. Tapi jangan cari muka saja sehingga hanya Palestina. Mari kita bicarakan juga Nigeria. Orang Kristen harus berpikir juga dengan apa? Dengan iman. Jangan hanya karena mau menyukakan bos kita, pemerintah kita, orang banyak, kita menyatakan hal yang seperti itu. Sementara kita takut mengatakan, ya, jemaat Nigeria itu merupakan tanggung jawab kita, setiap orang percaya. Mari berikan doa, mari berikan sumbangan kita kepada orang-orang yang ada di Nigeria itu. Mari kita berdoa supaya setiap bangsa PBB melihat penderitaan dari umat Tuhan yang ada di Nigeria itu. Ingat, barang siapa yang menyaksikan aku di depan orang lain di dunia ini, maka aku akan menyaksikan dia kepada Bapa. Barang siapa yang malu menyaksikan aku di depan orang banyak, maka aku juga akan malu menyaksikan dia di depan Bapakku. Saudara-saudara, jangan jual imanmu hanya karena takut, ya, engkau tidak populer, hanya karena engkau cari muka. Tapi saya mau katakan kepada kita, jadilah orang percaya yang takut semata-mata hanya kepada Kristus. Cintai setiap orang. Jangan pernah benci orang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi aplikasi dari firman Tuhan ini? Hiduplah dalam kesadaran ilahi. Ingat, memento mori, ya. Ingatlah hari kematianmu. Engkau juga akan dipanggil oleh Tuhan, dan engkau akan berhadapan muka dengan Tuhan. Sadarlah, wake up, jangan lakukan kejahatan, percaya kepada Kristus. Jangan lagi hidup sembarangan, tetapi hiduplah seolah-olah kamera Tuhan itu merekam setiap kehidupan kita. Yang kedua, segeralah berpaling kepada penebus. Jangan ragu-ragu, jangan tidak percaya, jangan mudah diolengkan, diombang-ambingkan oleh dunia ini. Percaya terus dan hiduplah di dalam Kristus, maka hidupmu akan terjamin dan dicatat di dalam buku kehidupan itu. Berhenti mengandalkan kebaikan diri, mengandalkan apapun di dunia ini, cuma mengandalkan Kristus saja. Yang ketiga dan terakhir, tinggalkan segala bentuk dosa. Hukuman Tuhan itu begitu mengerikan. Tinggalkan dosa-dosamu. Jangan lagi hidup dalam dosa, sebab pada saatnya tiba, engkau akan menyesal. Penghakiman Tuhan itu akan datang segera, dan pasti kita tidak akan bisa melewatkan itu, dan kita tidak akan bisa bersembunyi darinya. Oleh karena itu, semoga kita menjadi orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau firman Tuhan boleh Engkau sampaikan kepada kami. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan tidak pernah ragu-ragu bahwa kehidupan kami akan berakhir. Kami semuanya akan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami tetap teguh di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu yang ada di Nigeria, yang mereka mengalami pergumulan karena iman kepada-Mu, ya Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetap bergereja, tetap semangat, beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.